Nah, pemirsa, berbicara tentang tilang, apa yang Anda lakukan ketika ditilang petugas polisi? Mungkin sebagian besar dari Anda masih tidak tahu secara detail prosedur dari tilang ini sendiri. Pada prinsipnya, pelanggaran atau aturan lalu lintas berhak memilih slip biru atau slip merah. Lalu apa sebenarnya slip biru atau slip merah itu? Berikut ini adalah ulasannya. Setiap hari, banyak masyarakat berbicara tentang tilang. Namun, sebagian besar dari mereka tidak tahu secara detail prosedur tilang. Pada prinsipnya, lembar slip tilang yang diberikan oleh Polantas kepada pelanggar bukanlah sepihak oleh Polantas saja. Si pelanggar aturan lalu lintas berhak memilih slip biru atau slip merah. Slip biru diberikan bila si pelanggar mengakui telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Pembayaran denda untuk slip biru dapat dilakukan oleh pelanggar langsung ke Bank Rakyat Indonesia atau BRI tanpa mengikuti sidang. Untuk biru, setelah pelanggar membayar bank ke Bank BRI, kemudian kwitansi diserahkan kepada petugasnya, maka kemudian petugas mengembalikan barang bukti berupa SIM atau STNK yang ditahan. Pada saat itu juga, sudah yang biru ini sudah lama juga pengetarapannya. Ini sebenarnya memberikan pertolongan kepada yang kembali lagi kepada orang yang dari luar daerah tadi. Biasanya yang biru ini apabila orang datang ke Jakarta melakukan pelanggaran, maka seketika itu juga mereka biasanya langsung bayar denda ke BRI, kemudian dia ngambil barang bukti. Namun, bila si pelanggar mendapat slip merah, berarti ia menolak atau tidak setuju dengan sangkaan pelanggaran yang ditentukan petugas Polantas. Dalam hal ini, pelanggar harus hadir dalam sidang di pengadilan negeri dan harus membayar uang denda sesuai putusan hakim. Nah, kalau yang merah ini akan dilakukan sidang dulu. Apabila pelanggar salah, maka akan diaduin denda. Apabila pelanggar merasakan tidak salah, maka nanti petugas kepolisiannya akan dipanggil sebagai saksi. Nah, setelah itu nanti terserah dari pihak hakim apakah diputus bebas atau tetap dilakukan satu tindakan denda, itu nanti pihak hakim. Sebenarnya, berkas tilang terdiri dari 5 rangkap. Slip merah diberikan kepada pelanggar yang tidak kooperatif atau yang tidak mengakui kesalahan. Slip biru diberikan kepada pelanggar yang kooperatif dengan petugas atau yang mengakui kesalahan. Slip hijau untuk pengadilan, slip putih untuk kejaksaan, dan slip kuning untuk arsip polisi. Jadi, bila ada yang menerima tilang slip biru, sementara tulisannya tinta asli, maka patut dipertanyakan. Prosedurnya gampang kok, datang membawa bukti pelanggaran yang warna apa itu? Merah atau apa itu? Merah. Nanti di sini ada petugas ambil nomor kartu urutan. Jadi nanti kan dipanggil nomor sekian sampai sekian di ruang sidang ini, nomor sekian sampai sekian di ruang sidang ini. Udah nanti dipanggil, biasanya sekali manggil itu petugas itu bisa 5 sampai berapa orang. Ini pelanggar ini benar atau tidak gini, butuh denda segini ya gitu. Nanti terbayar. Sebenarnya cepat gitu. Bagaimana dengan tilang yang berlaku sehari-hari di tengah masyarakat? Kalau sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka masalah tilang tidak akan ribet. Kenyataannya, selain slip merah dan slip biru yang ditentukan Kapolri, masih ada slip abu-abu alias damai di tempat. Damai di tempat adalah sebuah istilah yang berkembang di tanah air yang tidak akan pernah dijumpai dalam istilah hukum dimanapun. Pada kenyataannya, damai di tempat inilah yang banyak ditempuh oleh masyarakat dan biasanya berlaku di pos-pos penjagaan atau bila terjadi razia kecil-kecilan yang dilakukan oleh beberapa petugas. Lantas, apakah praktek kolisi antara petugas dan pelanggar akan terus dilakukan hanya karena alasan lebih mudah dan praktis?